Hei, Asal hereillä. Another Day to Live Through adalah film horor trailer yang rilis pada tahun 2023, menceritakan tentang seorang wanita penjelajah yang mengalami keanehan semenjak keterangannya di dalam kabin hutan. Kehadiran orang lain di sana yang tampaknya lebih mengerti kabin itu semakin memperkeruh suasana. Kekerasan, penipuan, bahkan pemerkosaan turut menyeretnya dalam lingkaran waktu misterius. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Di tengah hutan belantara, seorang wanita telanjang perlahan masuk ke danau. Air yang jernih berubah merah, mengalir dari tubuhnya yang berlumuran darah. Dia adalah satu tokoh utama dalam kisah menegangkan ini. Keesokan harinya, Satu terbangun dalam diam. Usai meregangkan tubuh, ia keluar kamar dan memulai harinya. Tingkah lakunya kini aneh, nyaris seperti orang gila. Ia membuka lemari makanan dan menemukan tumpukan ransum militer. Tanpa pikir panjang, langsung dimakannya sambil menatap hutan lebat di depan kabin. Tatapan kosongnya kembali muncul, membuatnya menjatuhkan minuman dan buru-buru masuk ke dalam. Kilas balik terjadi tepatnya 10 hari sebelum Satu berubah seperti sekarang. Saat itu, ia masih seorang backpacker yang gemar berpetualang. Di tengah perjalanan, ia duduk beristirahat di atas batu besar. Tak lama, muncul Lauri, pria asing pemilik kabin di sekitar sana. Lauri menawarinya tempat singgah, tapi Satu menolak dengan sopan. Ia berniat melanjutkan perjalanan untuk bertemu teman-temannya di sisi lain hutan. Tak ingin menyerah, Lauri mulai berbasa-basi, menyinggung sedikit soal perjalanan Satu. Dengan tenang, Satu menjelaskan bahwa ia harus tiba di tujuan dalam 5 jam atau ia akan mendapat masalah. Lauri pun menyemangatinya, yakin Satu mampu melewati rintangan itu. Sebelum berpisah, Lauri menawarkan bantuannya sekali lagi. Kabinnya tak jauh dan cuaca di daerah itu sering berubah menjadi badai. Senyum tulus terukir di wajah keduanya sebelum akhirnya mereka melangkah menjauh, masing-masing ke arah yang berbeda. Pitää mennä. Hyvää päivän jatkoa. hyvää vaellusta. Keesokan harinya, Satu terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berdenyut. Ia terkejut mendapati dirinya berada di dalam kabin, padahal terakhir yang ia ingat, ia masih dalam perjalanan. Tak lama, Lauri muncul dengan senyum ramah. Ia menjelaskan bahwa ia ditemukan pingsan di hutan kemarin, lalu dibawa ke kabin karena badai sedang melanda. Satu hanya mengangguk pelan, pura-pura paham, meski dalam hati masih diliputi rasa ragu. Hei, sä löit sun pään paljon pahemmin kuin sä luuletkaan. Melihat Satu masih pusing, Lauri memberinya obat sakit kepala. Setelah minum, Satu ingin menghubungi temannya, tapi Lauri melarang. Saluran telepon putus karena badai. Ia menyarankan Satu beristirahat saja karena ada kemungkinan gegar otak. Awalnya Satu curiga, mengira Lauri berbohong. Tapi setelah tahu Lauri dulunya tenaga medis, ia tak bisa membantah. Joo, kyllä toi kuulostaa siltä, että sä oot saanut aikamoisen tällin päähän. Satu menyantap ransum tentara sambil terus dihantui pertanyaan. Ia berkali-kali menanyai Lauri, tapi jawabannya selalu sama. Ia menemukan Satu pingsan di hutan saat badai sendirian. Padahal yang Satu ingat terakhir adalah ia berhenti karena mencium aroma harum dan mendengar musik aneh. Lauri hanya tertawa, menyebut itu efek samping gegar otak. Mä kerroin sulle. Myrsky katkaisi kaikki yhteydet. Mun pitää mennä. Pada hari keempat, Satu terbangun dalam kebingungan dan memutuskan keluar. Di ruang tamu, TV menyala, menayangkan drama hitam putih yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, suara benda jatuh mengejutkannya. Ternyata Lauri yang tak sengaja menjatuhkan garpu saat menyiapkan makan untuknya. Wow, perkele.
Satu masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, merasa ada yang aneh. Ia kembali meminta izin pada Lauri untuk menghubungi teman-temannya, khawatir mereka cemas karena belum bertemu. Lauri menjawab seperti biasa bahwa badai merusak saluran telepon. Lauri kemudian bertanya tentang kondisi kesehatan Satu, apakah ia masih ingat sesuatu. Satu merasa seperti mengalami dejavu, tapi ia tak bisa menjelaskan. Mengerti perasaan Satu, Lauri mengajaknya makan bersama untuk sejenak melupakan kegelisahannya. Räjähdyksessä mä olin lääkintämiehenä armeijassa. Toistuma. Di teras kabin, Lauri dan Satu menikmati makanan mereka. Melihat ekspresi Satu yang tampak tak nyaman, Lauri tertawa dan menjelaskan bahwa ia dulu bagian dari militer, jadi punya banyak stok makanan. Ia menambahkan, makanan siap saji seperti itu akan membuat siapa saja lupa dengan rasa makanan aslinya. Lauri juga menyinggung soal niat Satu yang tetap ingin bertemu teman-temannya. Satu menjawab bahwa ia akan memeriksa kondisi sekitar esok hari, berharap ada bantuan. Ei, kun mä tapaan ne huomenna perjantaina. Se Vihtasaaressa. Rasa sakit kepala kembali datang dan Lauri segera memberikannya obat agar Satu merasa lebih baik. Setelah itu, mereka mulai saling bercerita. Lauri mengungkapkan bahwa ia pensiun dari militer dan memilih hidup di hutan, mengandalkan pengalaman bertahan hidup dengan ransum tentara. Satu lalu bertanya tentang pakaian yang dikenakannya karena ia ingat hanya memakai baju olahraga sebelumnya. Lauri tertawa dan menjelaskan bahwa pakaian itu berasal dari pengunjung wanita yang menginap yang menyumbangkan pakaian mereka untuk keadaan darurat. Ternyata kabin ini sering menjadi tempat berteduh bagi petualang untuk istirahat. Syömään valmisruokia siis todella. Malam itu, Lauri mendatangi kamar Satu yang tak sadarkan diri. Ia memeriksa tas milik Satu dan menemukan banyak surat berisi permintaan maaf karena tak bisa menghadiri pemakaman. Setelah membacanya, Lauri terdiam sejenak, bermonolog dengan sendirinya, seolah mengisyaratkan sesuatu. No nyt me tosiaan voidaan tutustua vai mitä? Adegan kembali ke masa lalu saat Lauri dan Satu pertama kali bertemu. Setelah berpamitan, Lauri diam-diam mengikuti Satu, mengamatinya seperti serigala mengintai masanya. Satu mendengar musik dari gudang di tengah hutan dan karena penasaran, ia memeriksanya. Ternyata itu hanya radio yang dipasang di sana. Namun saat ia sibuk memeriksa, sosok misterius muncul di belakangnya. Sadar ada yang aneh, Satu berbalik, tapi terlambat. Ia dihantam benda keras dan pingsan. Satu terkejut, ternyata sosok misterius itu adalah Lauri yang selama ini mengaku hanya ingin menolong. Lauri menyeret tubuh Satu yang sudah pingsan menuju kabin. Kembali ke masa kini, Satu perlahan bangun dan mulai sadar. Ia keluar untuk memeriksa ruang tamu, di mana ia menemukan TV menyala tanpa penonton, sebuah pistol, dan foto-foto yang membuatnya ketakutan. Onko täällä ketään? Lauri yang baru datang langsung menyadari Satu tahu semuanya. Ia mengaku telah memberi obat bius untuk memanipulasinya. Ketakutan, Satu segera berlari sekuatnya menjauh dari kabin. Kejar-kejaran pun terjadi dengan Lauri geram mengejar Satu yang panik. Satu terbangun, namun ada yang aneh. Wajah apapun yang berhubungan dengan manusia terlihat blur, seakan tanpa gambar. Saat rasa pusing kembali datang, ia meraba kepalanya dan menemukan darah, bekas benturan keras. Tak terlalu memikirkan itu, Satu mengambil ransum tentara dan memakannya di teras. Setelah itu, ia berjalan ke hutan, berharap menemukan petunjuk untuk memulihkan ingatannya. Namun saat menemukan barang-barang di hutan, ia tak bisa memahaminya dan memilih membuangnya. Semua ini akibat darah yang keluar dari kepalanya, tanda bahwa sesuatu yang tak terduga terjadi sebelumnya. Sekembali dari hutan, Satu menemukan seseorang terbaring tak sadarkan diri di pelataran kabin. Setelah memeriksanya, wajah pria itu mirip dengan Lauri yang membuatnya trauma.
Merasa kasihan, satu membawanya ke kabin dan merawatnya. Malam itu, pria tersebut sadar dan terkejut melihat satu di sampingnya. Satu menawarkan untuk membuatkan sarapan meski masih tengah malam sambil membersihkan lukanya. Pria itu tak ingin gegabah, memilih mengikuti alurnya karena melihat kebingungan di wajah satu. Look, can you get me some medicine? Setelah merawat pria itu, satu kembali menonton drama klasik kesukaannya, serius memperhatikan adegan hingga berkomat kamit. Keesokan harinya, pria itu meminta bantuan satu untuk memasangkan sepatu, namun satu malah memasangnya terbalik, seolah tak tahu caranya. Satu kemudian mengatakan ingin hidup bersama selamanya. Pria itu bukannya terharu, malah merasa ngeri melihat tingkah aneh satu dan hanya bisa mengiyakan, takut satu mengamuk. Oke. Setelah puas berbicara dengan pria itu, satu melanjutkan aktivitas merias diri. Saat menyisir rambut, ia terkejut menemukan peluru tersangkut. Tanpa rasa takut, satu segera meninggalkan kamar dan berjalan ke hutan. Di sana ia menemukan pistol yang asing di matanya. Dengan hati-hati, ia menggunakan kayu untuk mengambilnya dan membawanya ke kabin. Setibanya di kabin, satu langsung menyimpan pistol itu dalam kotak, khawatir jika terjadi sesuatu. Hey, you don't belong in here. Pria itu terkejut saat satu tiba-tiba masuk, mengganggu niatnya untuk belajar berdiri. Satu menawarkan untuk membantunya menuju ruang tamu dan disetujui. Pria itu lalu meminta satu membuatkan sarapan, merasa sedikit takut, berlama-lama dekat dengannya. Saat ditinggal, pria itu menemukan kotak di meja berisi pistol dan foto-foto misterius. Dengan cepat, ia mengambil pistol itu dan menyembunyikannya sebelum satu menyadari. Can you make my breakfast? Sebuah kejadian tak sengaja membuat satu tersandu dan mengingat kembali beberapa peristiwa, termasuk saat ia dan Laurie duduk bersama di teras. Ingatan yang paling menyakitkan adalah pemerkosaan yang dilakukan Laurie setiap kali ia tak sadarkan diri. Dengan ketakutan, satu mendatangi pria yang mirip Laurie dan melihatnya sedang melihat foto-foto satu yang tak sadarkan diri. Ternyata, setiap kali Laurie melakukan perbuatannya, ia selalu memotret kejadian tersebut. Terkejut dan merasa terancam, pria itu segera mengambil pistol dan menodongkannya pada satu. Takut ia akan berbuat nekat. Satu yang dipenuhi rasa takut dan ingin balas dendam, mengira pria itu adalah Laurie. Sambil merapelkan dialog dari drama klasik yang ditontonnya, satu lari ke hutan. Pria itu bingung dan mengejarnya, berniat meminta penjelasan. Kejar-kejaran pun terjadi. Mä yritin, mä vaan oon niin heikko, mä näin sut ja tuu hei nyt takas mökille, mä vaan... Adegan beralih ke masa lalu, di mana terjadi kejar-kejaran antara satu dan Laurie di malam yang gelap. Fakta terungkap bahwa Laurie yang kesepian setelah lama tinggal di hutan memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan nafsunya pada satu yang kebetulan lewat. Untuk menutupi perbuatannya, Laurie berencana membuat satu tak sadarkan diri. Sementara itu, satu melepaskan bajunya sebagai umpan untuk menghindari Laurie. Ketika Laurie lengah, satu membalas dan menyerangnya. Namun pergulatan sengit menyebabkan tembakan yang melukai salah satu dari mereka. Kembali ke masa kini, pria itu mencoba menghentikan satu dan meminta penjelasannya. Dengan tenang, ia meyakinkan satu bahwa ia tidak akan menyakitinya, lalu berusaha mengambil kunci di lehernya. Namun ia terkejut saat melihat jasad Laurie tak jauh di sana. Ketakutan, pria itu tak sempat menghindar saat satu menancapkan benda lancip ke kepalanya, mengakhiri hidupnya seketika. Wajah pria yang awalnya mirip Laurie kini terungkap sebagai Niska, seorang petualang. Ternyata alur film yang dilihat selama ini berasal dari perspektif satu yang sedang trauma dan hampir gila. Kembali ke masa lalu, setelah menghabisi Laurie, satu pergi ke danau untuk membersihkan darah di tubuhnya dan mengambil pakaian terakhir yang dikenakan Laurie.
Sekembali dari danau, Satu menemukan mobil terbengkalai di kabin, mengambil kuncinya dan menggantungkannya di lehernya. Tak jauh dari situ, Niska sedang menelpon dan terkejut melihat orang lain dekat kabin. Satu yang merasa ketakutan melihat wajah Niska yang tampak polos, memutuskan untuk memukulnya hingga pingsan. Terungkap bahwa trauma pemerkosaan yang dialami Satu membuatnya melihat semua orang sebagai Lauri. Pengaruh obat dan ransum makanan semakin memperburuk kondisinya, membuatnya depresi dan lupa ingatan. Setelah menghabisi 2 orang, Satu menemukan persediaan makanan di mobil terbengkalai. Tepat pada hari ke-10, ia duduk santai di teras, menikmati makanan baru. Namun saat bercermin, wajahnya terlihat polos dan ia lupa siapa dirinya sebenarnya. Tamat, itulah akhir dari film Another Day to Live Through tahun 2023. Pesan yang bisa diambil, satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang berulang adalah konfrontasi dan penerimaan terhadap kenyataan, bukan pelarian. Secara simbolik, film ini menggambarkan bagaimana trauma masa lalu dapat mengulang rasa sakit dalam hidup seseorang, sampai orang tersebut siap menghadapinya. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!